Shalom. Amin. Puji nama Tuhan, beliau bersama-sama malam hari ini di tempat ini. Saya percaya kita pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami di dalam hadirat Tuhan. Bagi setiap kami datang sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, kami percaya Tuhan. Dan kehadiran Engkau menjadi kekuatan yang meninggalkan setiap kami. Biar berkat Tuhan,
umatnya lebih daripada kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Karena pujian ini bersama-sama mari kita kau sudah berkenan di setiap umatku. Firman itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Kau jawab apapun yang kami hadapi, kami percaya Kau punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang kasih. Meskipun aku Namun ku yakin
kasih ya Abah ya Bapak untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau Tuhan. Kami boleh di tempat ini mengikuti persekutuan ibadah yang dengan bermata ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan kesaksian yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar setiap apa yang hamba boleh sampaikan itu datang daripada Engkau Tuhan. Kemudian hanya bagi nama-Mu dan semua jemaat di tempat ini diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dan kesaksian yang kami alami. Terima kasih ya Bapak untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat dulu Bapak Ibu-Ibu. Kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Jeki Ramayana yang memberikan kesempatan untuk saya boleh di tempat ini sharing firman, belajar dan kita sama-sama sharing firman. Saya bersyukur kepada Tuhan beberapa bulan ini Tuhan terus membawa saya bukan lagi untuk kesaksian terus ya, tetapi beberapa gereja selalu meminta untuk sharing firman. Jujur saya ini nggak bisa apa-apa, saya tidak sekolah teologi, tetapi melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa, saya belajar terus bersama Roh Kudus yang memimpin saya. Yang dulu saya pernah di sini sampaikan waktu beberapa tahun yang lalu, ya saya masih ingat sebelum pandemi, Pak Jeki juga pernah undang saya. Waktu itu saya juga disuruh sharing dan kesaksian. Waktu itu masih belum begitu beriman kepada Tuhan dan masih ya gimana ya, kita Kristen sudah lama, tetapi jujur masih banyak yang harus kita terus belajar. Tidak ada yang sempurna, sekalipun itu pendeta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih-kekasih semuanya, jangan melihat hamba Tuhan, jangan menyanjung hamba Tuhan, tetapi sanjunglah Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya dulu juga termasuk orang yang suka menyanjung hamba Tuhan. Kalau melihat ada karunia, waduh saya sudah kejar, nggak tahu seperti apa. Suami udah saya ngomel-ngomel, saya tidak punya karakter Kristus, taunya hanya suami yang begitu sabar yang diberikan Tuhan kepada saya. Ya Yesus ya, saya bersyukur sifat jelekku, karakter jelekku yang begitu diubahkan Tuhan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semua karena anugerah Tuhan. Dan satu kuncinya ialah apa? Rendahkan hati, buka hati untuk diajar oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Saya bersyukur lewat kejadian demi kejadian ya di dalam kehidupan kita, saya dan suami saya, di dalam keluarga kecil kita yang punya satu putri ya, saya bersyukur lewat semua itu mendatangkan kebaikan. Yang dulu saya tahunya bersungur-sungur, yang suka ngomel-ngomel, terutama suami ada apa-apa bawa masalah ke rumah, suami yang kena terus, tapi dia selalu sabar menghadapinya. Sampai suatu hari kami sama-sama belajar, suami mendapatkan tentang ucapan syukur yang begitu sederhana, yaitu 3 kata, terima kasih Tuhan. Waktu belajar mulai terima kasih Tuhan, wah suami saya dapatkannya luar biasa. Dalam kondisi apapun dia bisa dengan tenang, bisa dengan mengucap syukur. Untuk hal kecil, untuk hal besar, dia selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Pernah sekali dia ajarkan kepada saya, ayolah belajar ucap syukur, jangan bersungut-sungut. Saya malah dia, enak aja, emangnya gampang saya bilang gitu. Mengucap syukur itu tidak gampang. Tapi dia bilang, ayo kamu coba 3 bulan katanya. Kamu ikutin aja dalam kondisi apapun, kalau lagi nggak enak, orang mau ngatain kamu, mau bikin kamu kesel apapun, kamu tetap aja ucap syukur, gak usah simpan di hati. Lalu suatu hari saya duduk benar juga ya, ikut Yesus, kalau tidak ada perubahan, percuma ya. Kalau saya rajin berbagi kasih, saya rajin pelayanan, tapi kalau saya nggak berubah dalam diri saya, buat apa?
Yang harus kita lakukan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan mampukan saya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa Engkau Tuhan aku gak bisa. Dan mulai saat itu saya mulai buka hati. Ketika ada kerikil-kerikil datang, saya ucap syukur. Masih belum bisa naik turun. Tetapi lewat hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan sekarang puji Tuhan, ya sudah menang walaupun belum sempurna. Jadi kalau menghadapi masalah apapun, saya selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan membawa saya dengan apa yang saya alami selama 2 tahun ini, yang paling parah di tahun lalu ya. Orang melihat saya begitu happy. Teman-teman semua katakan kepada saya, kamu enak ya Fani, jadi kamu katanya saya, kamu tiap hari suka cita sekali, kamu begitu happy ya. Saya bilang setiap manusia itu pasti ada proses, setiap manusia itu pasti ada masalah. Tetapi masalah itu kita bawa enggak? Kita enggak perlu tulis di status kita tentang apa kita, tapi kita tulis tentang yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun saya lagi di proses begitu berat, saya selalu kirimkan firman di status saya, selalu memberikan yang positif. Karena bagi saya, cukup masalah saya bawa kepada Tuhan. Saya meminta tolong kepada Tuhan, karena sumber pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan lebih hebat lagi ketika saya tahu Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, mengurapi kita, memampukan kita, memberikan kekuatan, memberikan kita jalan keluar bagaimana menghadapi setiap masalah proses yang kita jalani. Karena Tuhan sendiri tahu setiap ujian proses yang Dia berikan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Dia tahu di mana kita bisa mengalami ini, Dia izinkan. Tetapi Bapak kita yang baik, Dia tidak memberikan di luar batas kemampuan kita. Saya mendapatkan firman di Matius 11 ayat 28. Kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Matius 11, mari kita sama-sama baca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:29, pikul aku yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman ini sangat luar biasa ya, luar biasa sekali. Saya orang yang suka letih lemah lesu. Dulu ketika letih lemah lesu, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak tahu harus melakukan apa. Tetapi ketika saya mengerti tentang firman ini, saya punya Tuhan yang besar. Saya datang kepada Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan. Dia sendiri yang memberikan kepada saya kelegaan. Asal kita jangan memasang kuk yang kita pasangkan. Jangan memakai kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita pakai kuk yang Tuhan pasangkan, keletihan, kelemahan, apapun itu Tuhan sanggup menolong kita, karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Banyak orang Kristen yang masih selalu suka pakai kekuatan sendiri. Itu terjadi di dalam keluarga saya. Ketika kita sampaikan, mereka buka hati, mereka mau ikut, mereka mendapatkan. Mereka yang tidak mau sampai hari ini ya begitu-begitu saja. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita dan saya untuk terus belajar bagi kuk yang Tuhan pasangkan. Karena kuk yang Tuhan pasangkan itu ringan dan enak ya. Dan belajar kerendah hati, kelemah lembutannya Yesus. Karena kita kalau sombong, kita tidak rendah hati. Saya ini juga termasuk orang yang sombong dulu ya, yang selalu mau menang sendiri, egois sekali. Salah pun mau dibenarkan. Jadi nggak mau cari keadilan terus, tidak mau kebenaran. Keadilan itu ikut Yesus nggak bisa keadilan terus, kita harusnya tak kebenaran. Karena kebenaran itu yang paling penting. Kalau kita udah benar, mencari kebenaran, yang hidup di dalam kebenaran, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur selalu dalam segala hal. Ketika di
ada masalah apapun kita hanya bisa mengucap syukur. Saya mau kesaksian, dulu saya juga termasuk orang yang tidak berani sampaikan dengan berak-berakan ya, tetapi saya mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan ketika saat kami di proses Tuhan melalui anak kami. Pak Jeki tahu ya, satu-satunya putri kami ya, masih tomboy, masih kayak cowok gitu ya. Tetapi yang paling saya kaget, waktu tahun lalu saya ke Israel dengan salah satu hamba Tuhan. Waktu itu waktu sebelum kami sudah bertiga sudah daftar, tetapi tiba-tiba suami bilang tidak kerinduan pergi. Anak saya juga bilang tidak kerinduan. Belum gimana, DP udah bayar, tapi mereka berdua kasih saya berangkat. Dan saya juga akhirnya oke lah, kalau memang mereka nggak mau saya tetap berangkat. Jadi DP-nya dibayar full untuk saya sendiri. Ternyata memang Tuhan berizinkan untuk mereka pergi kedua kali ya, untuk ke Israel. Nah, waktu sampai di Israel terjadilah proses itu yang begitu berat, ya, terutama untuk suami saya. Anak saya sebelum kami berangkat, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa mengucapkan firman yang di luar kita kira gitu. Apa saja dia bisa sampaikan, kepada siapa aja dia sampaikan firman. Dia tulisin di grup tentang firman, bagi orang yang berdosa, kalau tidak mau bertobat sekarang, terlambat sudah kamu. Wah, berani sekali ya dia. Tapi dia berani menyampaikan sampai begitu. Cuma salahnya dia tidak ada arah, tidak ada yang mengarahkan dia, sehingga dia pergi ke tetangga kita. Tetangga kita itu ada satu sepasang suami istri pemulung, tapi dikasih tempat di depan di tempat tinggal kita. Dia adanya di sana. Jadi dia datang kepada mereka suatu hari, dia pulang dari rumah temannya, dia mampir, diajak ngobrol sama pemulung sana. Ternyata bapak pemulung itu dia beragama seberang ya sekarang, tapi dia juga punya dalam harapan seperti itu gitu ya. Dia juga tapi salah, dia mengarahkannya anak saya tuh salah, sehingga anak saya tuh jiwanya jadi perkembangan gitu loh, satu Yesus, satu yang Islam gitu. Nah, saya kan nggak tahu, jadi saya udah di Israel, tapi feeling saya waktu itu udah nggak enak. Saya mikirin anak saya terus. Saya tanya sama suami masih menutupi, pokoknya kamu di sana jalan ibadah dengan tenang ya, dia nggak apa-apa gini. Ternyata pada waktu saya mendengar, waktu pesawat membawa kami selama 12 hari atau 10, saya lupa, waktu mau pulang ke Jakarta, saya mendapatkan kabar kalau anak saya ini tiba-tiba sakit kepala sampai hampir masuk ke rumah sakit dan jiwanya agak tergoncang gitu. Nah, waktu saya sampai malam itu, saya langsung ke tempat salah seorang rumah teman pendoa. Itu pun pertolongan Tuhan. Tuhan pertemukan dengan berdoa dan membawa anak saya ke rumah dia dan melawat dia. Waktu saya ketemu sama anak saya, aduh hancur hati saya. Anak yang biasa pintar, yang mandiri itu menjadi anak yang aduh gimana ya ngomongnya ya, itu pikirannya ini, maksudnya kayak brand gitu loh. Tapi dia melihat saya, dia tahu dia apa. Aduh saya bilang Tuhan, tapi waktu itu saya sudah mulai belajar, tidak lagi mengeluh, tidak lagi bersungut-sungut. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan untuk putri kami. Saya percaya pertolongan-Mu sempurna untuk anak kami. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hati yang sepakat sehati untuk bagaimana menghadapi anak kami. Percaya tidak? Tuhan begitu baik. Waktu kami bawa dia ke rumah pendoa itu bilang, tenang ya Fani, saya sudah banyak merawat orang yang hampir kayak sakit jiwa kayak begitu. Biasanya 1 tahun mereka dipulihkan dan dibawa pulang. Saya bilang 1 tahun, saya bilang gitu. Saya langsung bilang tidak 1 tahun. Saya percaya tidak sampai 1 bulan anak saya sembuh, saya bilang gitu. Terus dia juga amin. Jadi iman saya bertumbuh waktu itu. Tuhan, aku percaya anak saya ada di dalam genggaman tangan-Mu. Pertolongan-Mu sempurna untuk anak saya. Dia pasti sembuh kembali. Dia akan menjadi anak yang pintar seperti semula yang Engkau berikan kepada dia. Setiap hari perkatakan firman, walaupun melihat tidak baik, melihat yang tidak enak, tetapi
tetap iman, dan dari situ Tuhan bawa kami imannya semakin hari semakin bertumbuh. Yang kami ucapkan setiap kami sampaikan itu keluar dari mulut kami hanya firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, seperti lagu yang tadi. Walaupun kita belum melihat kesembuhan itu terjadi, tapi kami percaya anak kami pasti sembuh. Dan waktu kami dibawa, ada satu psikolog anjurkan kami untuk bawa dia ke dokter psikiater, ke psikiater. Nah, waktu itu dokter udah kasih dia obat. Oh ya, waktu saya di Israel ke dokter itu ya, udah dia udah ke dokter itu udah minum obat. Nah, waktu saya pulang, kemudian waktu saya ada di tempat, bawa dia lagi ke dokter, dan dokter bilang begini, ini minum obat harus seumur hidup. Saya dalam hati tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya anak saya tidak akan minum obat ini seumur hidup. Dan apa yang saya percaya, saya imankan itu kepada Tuhan. Walaupun kata-kata yang sederhana, saya ngobrol, saya mau tidur, saya ngobrol sama Tuhan, saya ucap syukur, tidak meminta banyak. Saya hanya bilang, Tuhan, anak ini milikmu Tuhan, Engkau yang menciptakannya. Saya percaya tidak setahun tidak minum obat selamanya. Dan saya percaya kalau kembali lagi pada tanggal berikutnya dia putus dengan obat itu. Saya beriman. Tapi bagi dokter dia bilang nggak mungkin, ini harus minum obat seumur hidup. Tapi kan saya punya iman. Di depan dokter saya juga bilang, saya percaya Tuhan, saya percaya dok, anak saya tidak minum seterusnya gitu. Dan puji Tuhan, lewat apa yang kita sepakat, ingatnya bapak-bapak, ibu semuanya, saudara-saudari terkasih, kita harus punya kesepakatan, kesehatian dengan suami istri itu harus sepakat sehati. Ketika suami istri kita sepakat, itu apa yang kita doakan, apa yang kita imankan itu akan tergenapi. Itu pasti akan terjadi. Karena saya sudah alami. Jadi tiap malam kita hanya doa. Ketika dia pulang, dia tidak mau ke tempat pemulung itu lagi. Ngobrol sampai jam 3 pagi, Pak. Baru pulang seorang anak gadis, loh, bagaimana ya kan? Suami cuma bilang, sabar, terima kasih Tuhan, percaya saja. Lalu saya juga ikut, ya Tuhan, aku mau ikutin. Saya percaya walaupun melinang air mata, hati seorang ibu, siapa yang tega melihat anak kita di tempat pemulung begitu ya. Suami istri pemulung itu dan ada teman-temannya. Pulang besok pagi aku lihat kakinya itu digigit nyamuk sampai begitu. Anakku yang mulus, yang walaupun gemuk tapi putih ya, tapi kok jadi begitu. Aduh, tapi saya tetap yakin dan percaya. Nah, ketika waktu saya beriman dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba anak saya bisa ngomong gitu, Mami, itu pergi ke dokter kembali, udah ambil obatnya, hampir 3 atau 4 juta. Obat begituan mahal sekali, ya. Jadi udah bawa pulang semua. Saya bilang sama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan, kali ini kalau habis obat ini pun sudah putus, tidak minum lagi. Ternyata Tuhan lebih tahu, lebih mengerti hati kita. Tiba-tiba malamnya besok dia ke kamar saya, Mami, saya tidak mau minum obat ini lagi, saya sudah sehat, dia bilang itu. Saya bilang, kamu yakin gak? Malah kembali saya yang ini, saya kok yang jadi meragukan, yang punya iman saya. Saya tanya, kamu yakin gak mau minum obat ini lagi? Iya, gak usah nih, aku udah sembuh kok, dia bilang itu. Lalu Roh Kudus ngomong, kamu lupa, kamu yang minta loh, kamu yang punya iman begitu loh, ya, kamu yang minta anakmu tidak minum obat lagi. Lalu dia hendak minum, yang mau pulang sehari minum sekali aja, besoknya obat itu kami simpan sampai hari ini tidak minum obat itu. Lanjutannya apa? Ya, bukan sampai di situ saja. Dia masih belum berhasil dalam karirnya, tapi saya percaya dia kembali sekarang Pak, udah hampir 5 bulan. Tapi kita pantau, kita ini saya tahu hitam sekali kalau Bapak lihat dia kaget nanti ya, hitam sekarang. Tapi nanti, ya tadi saya pikir dia mau di sana, suruh bantu papinya punya usaha, dia bilang belum mau. Tapi lewat doa juga, lewat iman juga, puji Tuhan, dia kemarin kasih tahu, dia cumi tanggal 4 dia mau balik, dia mau bantu papinya. Puji Tuhan, saya hanya punya iman begini, Tuhan, dia milikmu ya Tuhan, sebilang. Saya hanya mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Benar loh, hati saya sudah damai, sudah sukacita. Saya nggak mau
ini lagi, nggak mau sedih, nggak mau khawatir, walaupun masih ada satu tak, dia belum lepas dari rokok, dia masih rokok, tapi saya masih beriman, dia tahun ini pasti tidak merokok dan berhenti rokok, dan dipakai Tuhan luar biasa, masih dalam nama Yesus. Dan yang membuat saya begitu bersyukur buat seminggu yang lalu, jadi di Bali itu kan saya doainnya terus, rumah yang tinggal di rumah omnya di villanya ya, saya bilang sama Tuhan, berilah dia ketemu dengan hamba Tuhan yang datang daripada Engkau. Kalau bisa dia ada pelayanan atau apa, karena selama ini dia nggak gereja, tapi dia selalu ikut online ya. Nah, minggu yang lalu kabar sukacita itu Tuhan berikan. Hamba Tuhan itu WA saya, puji Tuhan tante katanya, jadi sudah mau ikut kita pelayanan ke Singaraja katanya. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Ternyata dia bersyukur terima kasih aja. Ternyata pulang dari Singaraja mungkin dia mengalami Tuhan atau bagaimana ya kan? Biasanya kalau saya ngomong tentang Tuhan dia juga bukan main. Saya cuma bilang sama dia, dukung doa Mbak Mia hari ini mau di tempat Pak Jeki untuk pelayanan ya, untuk sharing, untuk kesaksian. Saya bilang gitu, dia bilang apa? Tuhan pimpin ya Mi. Waduh, puji Tuhan, haleluya. Jadi saya melihat kerohaniannya udah mulai terbangun. Karena doa seorang ibu, doa seorang bapak itu penting sekali. Dan kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan, mulut kita bilang percaya, hati harus sama, pikiran harus sama. Jadi semuanya harus sinkron. Kalau hanya bilang percaya, tapi hanya percaya saja, nanti ada masalah datang, aduh gimana ya, aduh nih, nggak bisa. Itulah saya dulu. Tapi sekarang ini saya sudah belajar. Ketika melihat apapun, saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Saya percaya kok ini anak miliknya Tuhan. Tuhan kan lebih tahu. Tuhan yang sebagai sutradaranya, kita kan hanya sebagai pemain, saya bilang begitu. Jadi kita mendapatkan peran apapun, kita bersyukur aja. Nanti dia akhirnya Tuhan mau bagaimana. Tapi ada yang saya minta sama Tuhan sebelum dia sukses dipanggil nanti untuk bantu papinya, nomor 1, dia harus cinta Tuhan, harus melekat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa berdiri, tidak ada kekuatan. Apapun itu, kita harus sungguh-sungguh punya iman yang teguh kepada Tuhan, ya. Dan doa yang tak jemu-jemu meminta kepada Tuhan dengan apa? Ucapan syukur. Dan kita selalu harus punya apa? Pengharapan kepada Tuhan. Berharap, walaupun belum dapat, tetapi tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan segalanya mungkin. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami. Karena saya anggap ini yang anak saya mengalami anak saya itu yang terbesar ya, yang saya kaget sekali. Tapi lewat semua itu saya sangat bersyukur Tuhan membawa iman saya semakin teguh, semakin percaya kepada Dia. Dan saya pun diajarkan untuk tidak bersungguh-sungguh lagi, untuk selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu kunci kekuatan kebahagiaan bagi kita. Ada amin ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah setelah lewat itu bulan April atau Mei sampai Juni udah selesai. September muncul lagi proses yang Tuhan izinkan. Suami saya sakit, masuk rumah sakit. Mungkin karena waktu itu juga ada kaitan dengan capek ya, urusin anak kita, terus makan juga tidak jaga. Tiba-tiba suatu hari dia merasa lemes ya, terus kita kena hepatitis. Dokter juga kena hepatitis. Aduh, dokter bilang punya asuransi nggak? Kalau punya asuransi mendingan check up aja deh, masuk ke rumah sakit. Ternyata begitu sampai rumah sakit, sudah cerita waktu itu kami ada asuransi, kami dikasih kamar yang nomor kamar 1 atau 1, harusnya kan dapat VIP. Tapi biasanya Pak, kalau saya punya orang ya, kalau kita punya hak ya, nggak dikasih, saya kasih momen. Ini gimana sih? Ya, dan kita punya hak loh. Kita bayar asuransi dapat VIP, masa sekarang kita dapatnya kelas 1, dia bilangnya penuh. Nah, waktu itu anak saya kan udah sembuh, saya bilang, kamu yang urusin papi punya asuransi, kenapa bisa jadi begitu? Ternyata nggak tahu gimana dia kontak ke agennya tuh ngobrol sama petugas rumah sakit, udah dia bilang tunggu aja ya nanti kita pindahkan, tapi nggak tahu hari apa, nggak tahu sore atau besok itu.
Nah ya udahlah, tapi saya bilang udahlah sabar. Tadinya udah mau kesel gitu, tapi diingatkan udah tidak usah, tenang aja, tenang gitu kan. Akhirnya saya tenang, suami juga nggak apa-apa, dia bisa tenang banget. Nah akhirnya kita singkat cerita udah masuk ke kamar 1, udah check up ya. Nah saya diundang sama gereja DPPS di Cawang, saya masih ingat. Tadinya aduh pergi enggak ya, pergi apa enggak, tapi satu hati rindu pergi. Suamiku dukung pergi saja pelayanan, saya fokus ke Tuhan. Begitu saya sampaikan di sana sharing firman, kesaksian udah selesai. Baru selesai, baru mau maju dipanggil. Roh Kudus ingatkan saya, baca dulu itu WA. Saya langsung buka, ternyata Tuhan jalan kita. Kasih tahu kamarnya sudah dapat, sudah bisa masuk VIP. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kadang kita merasa kita tidak dapat keadilan. Tetapi bila kita masih bisa, kita memuliakan nama Tuhan, tidak usah ngotot-ngotot lagi. Kita cukup doa saja, minta saja kepada Tuhan. Toh akhirnya Tuhan beri kemenangan, sediakan masuk juga VIP. Dan keluar hasil yang mengagetkan. SDOT-nya yang biasa cuma 62 ya, 65, ini berapa? 900. Saya persilakan Pak Kasnari yang untuk sampaikan ya. Saya digerak usul Pak Kasnari yang sampaikan. Silakan. Shalom, semoga ini satu kesaksian yang luar biasa buat saya juga untuk mengalami sakit ini pun karena mungkin capek, dan kedua kan waktunya ada berapa kali sering kumpul sama teman, suka makan yang goreng-goreng, yang pisang goreng, kentang goreng, terus seminggu bisa 2-3 kali. Dan kita mungkin udah berumur, mungkin udah kumpul dari dulu, udah lama, kita nggak tahu. Tapi pas tiba-tiba itu 3 bulan terakhir itu saya rasanya kok suka bergali, makan sedikit udah kayaknya kenyang banget. Jadi saya pikir ya mungkin lambung ya, saya juga biarin dia, saya kasih lambung, saya makan. Tapi berjalannya waktu, tiba-tiba dalam seminggu sebelum saya ke rumah sakit, tiba-tiba kencing saya itu kuning kayak teh. Di situ saya kaget, wah ini pasti badan saya ada yang beres. Karena selama ini minum saya cukup. Saya kalau mau minum saya jarang, karena tahu itu kan kalau kurang minum kita bisa kena ninja. Jadi saya tetap jaga minum itu, jaga banget. Jadi saya kaget, seminggu saya penasaran, saya tungguin, saya lihat 1 hari pertama kuning, sampai seminggu wah ini tetap kuning, wah ini pasti ada yang beres. Saya langsung ngomong sekian, kita ke dokter, saya mau cek. Pas ke dokter, itu dokter umum yang saya kenal. Jadi pas saya masuk, dia langsung, saya dia belum apa-apain, dia kuning kayak level, dia langsung ngomong gitu. Karena mungkin dia, saya punya mata sama ini kuning, tapi saya nggak tahu dia level. Jadi pas dia cek, wah ini betul ini kayaknya aku dia level. Dia bilang kalau di sini saya bisa bantu cek, tapi repot nanti bolak-balik saya bisa bantu tapi ada repot. Dia bilang kalau kamu ada asuransi ke rumah sakit saya. Jadi sampai di rumah sakit, kita langsung ke rumah sakit, udah cek semua, hasilnya keluar ya kita kaget. Dokter juga kaget, dan saya kaget. Dokter bilangnya SGOT-nya 900, normalnya 65. SPGT kalau nggak salah normalnya sudah sekitar 60 lebih. Saya di 600. Itu semuanya 10 kali sama 15 kali lipat. Oh dokter itu bilang, terus di USG segala macam, di bagian saluran tubuh saya itu ada kista sama ada batu bening. Dokter bilang ini kayaknya harus operasi. Dia bilang gitu. Karena saluran tubuh itu yang jadi kista itu yang membuat bilirubinya tinggi. Karena salurannya itu tidak bisa turun, jadi harus operasi. Dan nanti sekalian operasi, ambil batu sama dia punya kistanya sekalian. Saya bilang oke dok, nggak apa-apa. Ini dokternya harus khusus, di sini nggak ada alatnya, harus ke SPG-nya atau kemana itu, kan di atas Sudono. Dia mau rekomendasi ke sana. Jadi saya bilang oke nggak apa-apa dok. Ya dia harus itu dia kita coba lihat 3 hari loh. Kita bulan 3 hari dia kasih obat, kita makan, terus jaga makan segala macam. Setelah 3 hari hasilnya cek langsung turun dari 900 jadi 600, terus yang dari 600 jadi 400. Dari situ udah perkembangannya cepat ya.
Dan itu cuma kalau gitu kan tunggu 3 hari lagi, dokter bilang 3 hari lagi baru kita cek lagi, kita lihat. Setelah 3 hari kita cek lagi, turun lagi. Wah, dia bilang, wah ini kayaknya kita lihat lagi ya. Saya minta malah, Cok, saya minta 3 hari lagi. Nah, 3 hari ini kita sambung sampai total 12 hari. Setelah 12 hari kita cek itu semua udah turun. Pas kita mau keluar itu kalau nggak salah 300 itu tinggal 300. Nah, terus dia dokter bilang, oh kalau itu nggak usah diapa-apain dulu, kita lihat aja 3 bulan ke depan, kalau hasilnya oke, berarti nggak ada masalah. Jadi setelah 3 bulan semua normal. Puji Tuhan. Saya mau sambung ya. Nah, jadi waktu dokter bilang ada kisah di empedunya itu harus dibawa ke rumah sakit yang lain, kita pakai ambulans dulu. Pindahin bapak ke sana untuk diambil kisahnya. Di situ saya takut sekali. Aduh Tuhan, gimana ya? Ada asuransi, tapi kalau kita pindah rumah sakit kan pasti repot banget. Nah malam itu saya nggak jaga, memang nggak jaga suami karena dia bilang nggak perlu, dia bilang gitu. Ya udah saya pulang. Nah waktu pulang saya nggak bisa tidur, saya cemas ya. Jam 2 pagi saya masih ingat. Waktu dia ingatkan saya bangun, saya doa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jujur. Saya panggil Bapak, saya jujur takut banget, saya bilang gitu. Kalau boleh Bapak, jangan operasi ya Bapak. Karena untuk urus-urus begitu pun saya pusing sekali. Kalau boleh, mujizat itu ada, saya bilang gitu kan. Lalu Tuhan bilang, di mana Kak imannya? Kamu ingat nggak? Waktu kamu pergi ke Israel aja, itu pesawat yang rusak dia punya sensor aja setelah diperbaiki banyak yang kamu berangkat. Kamu yang nomor 1 yang berani, dia bilang. Di mana iman kamu? Langsung saya kaget. Oh iya ya, sampai hamba Tuhannya juga kasih tahu saya kalau bisa jangan ya katanya. Saya bilang diam juga, kenapa begitu ya, pada harus beriman. Saya imannya paling kuat loh. Saya malah bilang teman-teman saya jangan takut kalau waktunya mati nggak mati, saya bilang gitu. Kita ikutin aja, saya bilang gitu. Ya kan? Nah Tuhan bilang gimana imanmu, itu aja yang besar loh. Kamu takut. Lalu ada terdengar. Kita benar-benar ya harus connect sama Tuhan setiap saat. Lalu Roh Kudus ingatkan saya, lagu semua baik. Saya hanya nyanyi di live itu, semua baik, di tanganmu semuanya baik. Setelah nyanyi lagu itu, hati saya damai, hati saya tenang. Lalu saya bisa tidur. Jam 9 pagi saya langsung kabur ke rumah sakit. Ya, dan saya kabur ke rumah sakit. Sampai sana jam 8 hasil cek keluar, turun. Sampai akhirnya keluar dari rumah sakit. Turun bilirubin yang begitu tinggi, hasilnya berapa saya nggak tahu, pokoknya itu yang bikin takut juga, tinggi sekali lah, berapa lipat itu bisa turun dan 3 bulan kemudian dicek semuanya normal. Dari apa yang saya saksikan ini, saya mau kita sama-sama belajar ya, beriman teguh kepada Tuhan, berdoa yang sungguh-sungguh tak jemu-jemu, dan selalu berharap kepada Tuhan. Ketika kita doa langsung dijawab ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kita harus punya hati yang penuh kesabaran, ucapan syukur terus yang keluar dari mulut. Nantikan janji Tuhan, nantikan waktu Tuhan yang terbaik, yang terindah untuk kita. Jadi setiap kita, saya percaya di tempat ini setiap punya masalah masing-masing. Tetapi ayo, masalah kita itu kecil. Katakan masalah kita kecil, Tuhan kita besar. Tuhan Yesus sudah luar biasa. Saya bersyukur ya. Jadi sejak mengalami hal itu membawa saya sampai hari ini. Wah, saya sendiri pun kaget sama Tuhan punya penyertaan yang begitu luar biasa. Fani yang suka letih lemah lesu dibuat Tuhan menjadi kuat lewat masalah-masalah yang diizinkan. Dan saya tahu ketika setiap kali ada masalah, kadang-kadang gini loh, kita benar nggak ya bapak-bapak ibu, kita cek bangun tidur, tadinya malam tidur enak-enak, besok pagi bangun tiba-tiba hati kita bisa terasa hilang damai sejahtera loh. Pernah nggak ibu-ibu bapak-bapak ngalamin begitu, yang ke kantor, yang ibu rumah tangga, antara anak sekolah atau apalah, bisa tiba-tiba begitu. Kemarin kejadian, mungkin setiap kali saya mau perayaan Tuhan izinkan, saya juga begitu kemarin pagi, nggak ada apa-apa padahal, ya nanti tiba-tiba kok hatiku merasa nggak enak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, hatiku ini rasanya nggak enak, tapi nggak apa-apa, aku percaya kok penyertaan perlindunganmu sempurna Tuhan, tutup mulut kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus.
kita katakan iman, kita ucapkan syukur, kita perkatakan firman, karena firman itu firman luar biasa. 2 tahun yang lalu ketika di rumah doa Cikupa kami, saya bilang sama Tuhan, sudah lama loh Tuhan aku nggak dapat lagu dari Tuhan. Saya mendapatkan lagu dari Tuhan dalam proses-proses. Kalau ibu bapak melihat ada di YouTube ya, ketik Fanny Deborah musik, itu ada lagu 6 atau 7 lagu. Nah, di situ lagu-lagu itu semua Tuhan kasih saya. Saya nggak tahu musik, saya nggak tahu not, saya nggak belajar, nggak tahu apa-apa. Tetapi ketika datang lagu itu, tiba-tiba aja langsung nyanyi, langsung aja. Dan melodi itu semua dari Tuhan. Saya pun bingung. Seperti yang lagu yang saya kasih ke Pak. Jadi itu Roh Kudus ku perlu engkau. 2 tahun yang lalu saya di rumah kita, saya lagi dulu kerja loh. Meja penuh dengan berkas-berkas bon apa ya. Tidak, saya cuma ngomong ini. Saya punya kebiasaan ngobrol sama Tuhan. Selalu ngobrol, mau di kamar mandi nih, manapun nyetir saya selalu ngobrol sama Tuhan walaupun hanya ucapan syukur. Saya bilang, Tuhan ini kok udah lama ya, kayaknya aku gak dapet lagu ya. Saya bilang gitu, saya minta dong Tuhan. Tiba-tiba lagunya keluar. Dan judulnya juga Tuhan yang kasih, Roh Kudus ku perlu engkau. Saya akan nyanyikan lagu ini ya. Dan semuanya dikuatkan lewat adanya Roh Kudus dalam setiap hati kita. Dikunci ayat. Roh Kudus ku perlu engkau. Pada
Kepada Tuhan kita nggak bisa, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya ada satu yang saya tulis kemarin tentang iman yang benar. Iman yang benar dan teguh dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Apa yang belum terjadi, apa yang kita imankan itu belum terjadi tergenapi, kita jangan putus asa, tetap semangat, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Dengan iman bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dulu saya nggak ngerti iman itu apa, karena itu apa. Tetapi di bawah Tuhan makin hari makin mengerti. Jadi tanpa iman tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi beriman itu harus yang benar. Beriman itu benar-benar harus teguh dan percaya. Apa yang kita mau, yang katakan di dalam mulut kita harus benar-benar sama dengan hati dan pikiran kita. Dan selalu sepakat sehati. Yang masih punya suami istri, ayo terus sepakat sehati melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi yang melayani di tempat ini, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan buat kita, sehingga kita tidak menjadi lemah. Dan kita terus memakai yang Tuhan pasangkan, sehingga setiap kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan itu sungguh dahsyat. Tuhan membuat saya benar-benar berserah penuh. Kemarin teman saya ketemu anak saya di Bali, dia cerita sama saya, "Fani, anakmu itu kopinya kuat sekali, rokoknya kuat sekali." Kalau dulu saya dengar, saya akan bilang, "Aduh tapi gimana nih, ini." Tapi waktu dia ngomong gitu, saya cuma bilang, "Tenang saja, waktunya sebentar lagi, waktu bisa rencana dia berhenti total, tidak merokok lagi segera, dan dia akan dipakai Tuhan luar biasa." Karena masa depan anak kita, masa depan kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Yang sakit jangan takut, tetap berobat, tetap percaya, tetap beriman. Kesembuhan itu terjadi waktunya Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau udah takut, udah khawatir, damai sejahtera itu hilang. Itu saya. Dulu saya selalu begitu. Tapi saya mau katakan, hari ini, puji Tuhan, haleluya, semakin dikuatkan. Semakin Tuhan memberikan kemenangan. Bukan kita sudah hebat ya, bukan kita sudah sempurna ya, tetapi tiap hari berjalan, tiap hari walk with Jesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu setiap kita di tempat ini, mari kita sama-sama belajar terus mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, karena tidak akan sia-sia yang mengandalkan Tuhan. Karena kita melihat yang tidak mungkin, dan sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan bisa buka jalan kapan saja. Hari ini, besok, lusa, tidak ada yang tahu. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik, waktu Tuhan waktu yang terindah bagi kita. Jangan lagi berpikir langsung, jangan takut, jangan khawatir. Kita bersyukur diselamatkan oleh Yesus, Juru Selamat kita yang rela meninggalkan tata kerajaan yang datang ke dunia, mati di kayu salib waktu menjadi manusia. Begitu besar kasih Yesus kepada kita, sampai mati di kayu salib aja dia masih tetap minta kepada Bapaknya untuk mengampuni setiap kita bahwa tidak bersalah. Padahal jelas-jelas manusia menganiaya dia, memfitnah dia. Tapi begitu besar kasih Allah Bapa kita, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saya percaya bagi setiap kita malam hari ini, kembali dari tempat ini, tidak ada yang tidak diberkati. Semua mendapat berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya bicara tentang uang, tetapi firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhanlah yang akan membawa kemenangan bagi kita semua. Percayalah ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut, jangan khawatir. Yang penting hati kita harus selalu terpancar kehidupan, yaitu apa? Harus bersih. Pikiran kita harus bersih. Kita percaya karena kasih Yesus itu begitu besar, Yesus itu begitu kudus. Oleh sebab itu kita mari sama-sama belajar terus. Saya juga terus belajar, sama-sama dikuatkan, sama-sama dimenangkan. Pada akhir zaman ini banyak terdengar
berita-berita tidak mengenakan. Tetapi jangan takut, jangan khawatir ya. Kita tetap berjaga-jaga, berdoa, bersyukur, bersukacita senantiasa. Karena bersukacita itulah letak kekuatan kita. Hati gembira adalah obat yang manjur. Tuhan hanya mau kita terus menang demi kemenangan. Itulah Tuhan kita. Saya bersyukur saya diselamatkan oleh Tuhan dulu dari Buddha yang begitu fanatik. Sampai satu titik Tuhan bawa saya. Sampai saya pernah hina Yesus. Sampai saya tusuk paha adik saya waktu dia menceritakan Yesus kepada saya. Saya bilang tidak. Buddha saya lebih hebat dari Tuhan kamu, saya bilang. Tapi dia terus cerita. Benar-benar saya tusuk dia dengan garpu buah. Saya bilang kalau kamu tidak mau berhenti saya akan tusuk. Tapi dia tidak membalas saya. Hari ini saya baru mengerti. Saya ternyata sudah dipilih dari sejak kandungan dan harus melewati semuanya itu. Dan dulu saya bilang saya benci sekali sama Yesus. Tapi hari ini kemanapun saya pergi, saya katakan saya sangat cinta Yesus. Tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup saya adalah milik Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita Tuhan yang atur, Tuhan pegang kendali. Kita kuatnya semuanya ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jangan takut, jangan khawatir lagi. Ketika ada kekhawatiran itu datang, katakan firman. Aku punya Tuhan yang besar. Masalahku kecil, Tuhanku besar. Perkataan setiap kali kita perkatakan itu akan terjadi, tak pernah kembali dengan sia-sia. Yang melayani tetap setia melayani, tetap taat melayani. Upahmu tidak sia-sia. Tuhan yang akan memperhitungkan. Tuhan memberkati semua, Pak Jeki, istri, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saya sudah selesai bicara. Saya mau berdoa. Kita tutup dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih